Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ulang kitab Tafsir Huruf Hijaiyah Insan Kamil Khalifatullah Maqam Alif Adam Khalifatullah. Pada bab ini masih penjelasan tentang huruf alif. Sebelumnya kita baca tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dalam martabat alifnya alif Adam, karena berkait dengan tafsir hijaiyah alif martabat Adam. Kita selaraskan dengan makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada makom alif Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersusun daripada huruf ba, sin, mim, alif, lam, ha, ro, mim, nun, ya. Kalau kita memahami di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang namanya alif gaib, ya kan? Kita sering mengkaji bahwasanya dalam Bismillahirrahmanirrahim sebelum huruf ba ada huruf hidup yang rahasia namanya alif gaib. Dari keterangan guru bahwasanya alif gaib itu kalau dikatakan sebagai dalam kalimat bismillah bisa disebut dengan kata bismillah. Insyaallah. Semoga muga-muga jago buruk tengere kajian iki disekseni para malaikat, diridhai Gusti Allah, dirahmati para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Al bismillah dalam makom alif Adam, al bismillah alif lam, alif gaib atau alif awal lam, al jelas itu milik posisinya al-wahid atau al-ahad atau yang al-qadim. Nah, posisinya itu adalah wilayahnya sifat ahadnya Nabi Adam. Benar gak? Loh kok bisa? Sifat alif itu harus bisa mewakili sifat ahad. Sifat alif harus bisa mewakili sifat al-awal. Sifat alif harus bisa mewakili sifat berdiri sendiri. Sifat alif harus bisa mewakili sifat ketunggalan. Subhanallah. Lantas, bagaimana jika alif itu diposisikan sebagai makomnya Adam? Penjabarannya bagaimana? Kok bisa alif al-bismillah di dalam martabat hijaiyah alif Adam, alifnya ditempati koma-koman Nabi Adam? Karena apa? Posisi Nabi Adam
sebagai awal pertama kali Allah menciptakan yang namanya manusia hanya satu, yaitu Nabi Adam. Maka posisi Nabi Adam yang pertama kali dicipta oleh Allah dari golongan manusia, ya satu saja, Nabi Adam itu sendiri. Maka martabat Adam atau Nabi Adam yang pertama dicipta Allah sebagai awal manusia, dia menempati makom alif. Kenyataannya Adam adalah yang pertama dari golongan manusia. Adam sebagai bentuk manusia juga memiliki kemampuan berdiri, beda dengan golongan hewan yang lain. Maka ketika alif dimiliki posisinya Nabi Adam, barulah kalau dikatakan al bismillah, al bismillah sama dengan al bersama dengan alif lam, gitu. Alif lam mim itu sama dengan alif lam atau al, belakangnya bisa bismillah. Al bismillah sebenarnya hampir sama dengan alif lam mim, hampir juga sama dengan al ilah. Tapi karena di sini al bismillahnya dikaji posisinya Nabi Adam, maka lamnya makom apa? Berarti lam itu adalah makom kepanjangan dari sifatnya Nabi Adam itu sendiri. Benar gak? Lepasan dari sifat Nabi Adam. Wujudnya apa? Ketika Allah menciptakan manusia kedua yang dinamakan Ibu Hawa, maka lamnya dari kata al kemakoman Adam itu kenyataan ketika Nabi Adam diambil tulang rusuk kirinya. Ya. Sedangkan alifnya adalah keseluruhan tulang tegaknya Nabi Adam, tulang punggung. Sedangkan lam bagian daripada tulang rusuk kirinya Nabi Adam itu akan dijadikan wujud kedua, yaitu wujud bak Ibu Hawa. Maka al bismillah, posisi martabat Adamnya, alifnya Adam dengan segala sifat tegaknya, awalnya, ahadnya, kodimnya di wilayah manusia, lamnya diambil tulang rusuk kirinya menjadi bak mewakili sifat Ibu Hawa. Sehingga bak adalah awal dari pencampuran tulang rusuk Nabi Adam untuk menjadi Ibu Hawa. Dan ketika tulang rusuk telah menjadi Ibu Hawa di bentuk bak itu, alif bengkoknya, maka titik yang ada di bawah huruf bak itu merupakan tetesan ngafngalnya Nabi Adam secara syahwati. Wujudnya adalah titik sir mani atau titik air nutfah atau mani. Jadi ketika bak kasroh bi, alif ngafngalnya pada huruf bi dengan siapa? Bi siapa? Bi al, bi Adam. Binya dengan apa?
ya bi dengan tulang rusuknya, ya bi dengan syahwatnya Nabi Adam, sehingga timbul pancaran air mani di titik ba. Maka huruf ba di dalam makna bismillah makom adamiyah, huruf ba itu menjelaskan pertemuan mani Adam dengan rahim ibu Hawa. Jadi yang harus kita pahami, ini adalah kajian makna tersirat kalimat bismillah di kemakoman alif Adam. Cuman sayangnya yang kemarin kita kajian alif Ahmad belum sempat mengeluarkan alif bismillahnya Ahmad. Masya Allah. Sing kitab Sirajul Ma'arif. Nah, kemarin kan alifnya kan alif goib, alif ahadiyah. Lantas selanjutnya ketika setelah huruf ba ada huruf sin, ada makna apa di dalam kemakoman alif Adam? Sinnya bismillah. Kalau kita melihat kemakoman sin di dalam kitab ini dijelaskan terbentuknya wujud jasad sempurna manusia dalam rahim. Jadi pertemuan mani Adam dengan rahimnya ibu Hawa di dalam perut ibu Hawa rahim terbentuklah di awal dari segumpal darah, lalu menjadi bentuk jasad bayi kecil di dalam rahim ibu Hawa, ya kan? Yang disempurnakan dengan sifat akal, ilmu, nyawa, irodat, kudrat, sama basor, kalam. Bayi dilengkapi dengan akal, mata, hidung, mulut, lisan, tangan, kaki, perut. Itulah huruf sin yang menunjukkan sifat perubahan bentuk percampuran alif dan ba, atau percampuran alif Adam dan ba ibu Hawa menjadi sin. Jadilah makom wahidiyah, lahirlah seorang anak bayi dalam rahim ibu. Yang harus kita pahami adalah makna tafsir, tapi tafsirnya yang selaras. Karena makom sin itu dikatakan makom kewahidiyahan dalam makna bismillah. Ketika naik kepada makom huruf mim, apa maknanya? Muhammad bin Abdullah, kesempurnaan wujud insan. Karena kalau kita merujuk kepada mim setelah sinnya bismillah, mim itu menandakan kesempurnaan bayi yang telah dilahirkan. Kalau merujuk kepada perjalanan alif dan ba adalah alif itu adalah Adam, ba itu adalah ibu Hawa. Lantas makom mim sebagai makom kesempurnaan wujud manusia, di sini ditafsirkan maknanya mim Muhammad ibnu Abdullah yang memiliki kesempurnaan wujud insan kamil. Bukan manusia, bukan Khobil dan Habil. Kalau mau dirujuk awal penciptaan manusia itu dari mim terlahir yang namanya Khobil dan Habil, bisa saja. Karena makom mim yang ada di sini merupakan wujud tajali awal kelahiran seorang bayi, wujud manusia sempurna. Sehingga kalau dipahami makna huruf mim itu sendiri,
yaitu adalah anak turun Nabi Adam. Baik secara individu atau secara universal, secara global. Karena anak turun Nabi Adam diawali adanya Qabil dan Habil. Berarti makom mim ini kepastiannya merujuk kepada anak turun Nabi Adam yang sifatnya jamak, banyak. Tapi kalau merujuk ke sifat mim yang lebih khusus, mimnya adalah Muhammad. Nah, lanjut ke alif yang ada di depan kata Allah, Bismillah. Di situ ada alifnya. Maka ketika mim dalam jumlah jamak menjadi anak turun Nabi Adam, ketika di sini ada alif setelah mim, siapa alif ini? Itulah posisi secara khusus adalah alif Ahmad, Rasulullah, Rasulun min ba'di min ismuhu Ahmad. Karena di antara anak turun Nabi Adam secara jamak atau sifat manusia pada huruf mim yang mendekati dengan sifat alillah di kata bismillah, alif ini harus membawa sifat keahmatan. Alif di depan Allah merujuk kepada jiwa yang sudah insan kamil, bukan hanya sebatas insan manusia yang penuh dengan dosa. Karena di awal mim ini secara jamak sudah ada kemakomannya Qabil dan Habil. Alif yang sudah mendekati sifat alillah. Makanya ketika di antara dua turun Bani Adam, siapa yang paling diterima korbannya, sembelihan korbannya, pas ini malam hari korban. Jadi ketika kemakoman alif yang merujuk kepada alif Ahmad atau keahmatan berkait dengan perkara korban yang mendekati sifat alillah, maka alifnya ini bisa merujuk kepada sifatnya Habil, ya, karena korban yang diterima karena dasar lillah adalah alifnya jiwa Habil yang lebih mendekati ke lillahi ta'ala. Kalau dikhususkan lagi alifnya adalah kemakoman para rasul-rasul. Lebih dekat lagi alifnya mendekati kemakoman Sayyidina Muhammad kamilmu kamil. Jadi alifnya lebih khusus. Kalau mimnya tadi lebih bersifat jamak. Semua anak turun Nabi Adam. Semoga dibenarkan kajian ini. Lalu ketika lam di asma Allah yang pertama, makna huruf lam menyatunya sifat Adam dengan sifat uluhiyah. Nah ini, maka alif yang dekat dengan sifat lam atau lillahi ta'ala berarti alif yang berada di depan asma Allah menunjukkan jiwa-jiwa insan yang siap atau sanggup untuk menjalankan laku kekhalifahan. Karena alif pertama yang menjalankan sifat kekhalifahan adalah alif al-bismillah, alifnya Nabi Adam. Alif pertama tadi ya,
alif al bismillah. Alifnya Adam. Dia memang dipastikan wa id qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Makanya Adam mau nggak mau harus menempati makom khalifah. Bagaimana dengan Ibu Hawa? Sebagai seorang wanita, apakah dia juga diperintah untuk menjadi khalifah? Padahal dia wanita, bukan laki-laki. Ayo. Makanya kalau begitu, kemakoman khalifah dibawa secara jasmani atau rohani. Sehingga kemakoman khalifatullah tidak dibatasi oleh antara kaum wanita sebagaimana Ibu Hawa dibedakan Nabi Adam sebagai laki-laki, tapi yang dikatakan khalifah fil ardi adalah perkara ruhani, jiwa. Gak peduli jiwa Nabi Adam laki-laki, juga peduli jiwa Ibu Hawa sebagai wanita. Maka alif yang berada di depan asma Allah mau nggak mau itu harus menunjukkan Bani Adam dalam urusan khusus, yaitu perkara jiwa. Nanti alif yang ada di depan asma Allah itu menunjukkan martabat ruhani. Mimnya martabat jasad. Jadi mim setelah sin itu menunjukkan secara jamak sifat manusiawinya, wujud jasmani dan rohani secara global. Begitu mendekati alif Allah itu berkait dengan ruh manusia yang sudah klasifikasinya bergelut dengan dunia rohani. Dan ketika mendekati sifat lillahnya Allah, maka alif rohani itu, alif ruh, mendapatkan kedekatan dengan sifatullah. Maka lamnya di asma lillah itu menunjukkan sifatullah. Jadilah seorang hamba yang bersifat dengan sifat budi pekerti, merujuk dengan sifat ketuhanan, hanya bisa dijalani oleh kelasnya alif rohani, bukan mim jasmani. Karena kalau mim jasmani pada martabat awal masih ada sekelas Khobil dan Habil. Iya kan? Jadi kalau mimnya itu masih sekelas Khobil dan Habil, makom jasmani, belum bisa mendekati alif Ahmad atau alif ruh yang dekat dengan asma Allah. Karena ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Karena lillahnya masih belum terjalani. Seperti kisah keikhlasannya Habil dibanding keikhlasannya Khobil di dalam berkorban. Gitu? Nah, ya Allah. Ketika huruf lam telah jelas menunjukkan martabat sifatullah yang diemban oleh ruh, alif pertama setelah huruf mim dari kata Allahu juga termasuk alif lam ro, ar-Rahman juga alifnya ar-Rahim, itu mengingatkan alifnya adalah perkara tajali roh untuk mengemban sifat kekhalifahan. Makanya tugas kekhalifahan itu bukan perkara jasad, tapi perkara roh. Gandengnya dengan Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi alif yang di depan lam kata Allah sama alif yang ada di depan kata lam ro itu menunjukkan martabat insan secara
Hani. Huruf H yang disebutkan di dalam asma Allah, apa maknanya? Di sini dijelaskan, dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat-sifat uluhiyah dalam batin diri insan kamil, di mana anak turun Adam nyata hakikat diri insan kamil adalah tajalli sirullah. Jadi huruf H-nya Allah itu menjelaskan makom alif, awalnya alillah. Hu-nya hu siapa? Ya insan kamil itu adalah tajalli sifatullah. Merujuk al insanu siri wa nasiruhu, merujuknya ya alif itu. Alif yang di depan asma Allah. Bismillah. Hunya haknya merujuk kepada sifat alif tadi. Ya dia siapa? Ya dia insan kamil itulah membawa rahasia ketuhanan. Makanya kita dikenalkan dengan sifat Allah Asmaul Husna, ya biar kita bisa menjalani sifat Allah. Bukan jasad kita yang menjalani sifat Allah. Termasuk sifat sabar itu yang menjalani hati apa badan. Orang sabar itu kan perkara hati, bukan perkara badan. Enggak. Kalau sabar itu nggak mengenal sifat badan, nggak mengenal sabar itu. Sing sabar itu nafsu. Makanya badan itu jadi keratone nafsu. Jadi yang mengemban sifat ketuhanan itu ya itu adalah batin. Lah batin itu wujudnya ya roh itu sendiri. Akhirnya disebut Ahmad utawa Adamiyah. Jadi kalau kita mau melihat sifat Adam kita yang sebagai khalifah, ya mau nggak mau adalah wujudnya roh idofina wae dewe. Sadat panetep jiwa alif, jiwa alif. Sadat panetep jiwa alif laku 99 jejeke roh idofi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ingsun Bani Adam khalifatullah. Jadi perjuangan khalifatullah ya ning roh awake dhewe kuwi, bukan badan kita. Makanya enggak mengenal wanita atau perempuan, sirna lanang, sirna wadon. Enggak ada laki, enggak ada perempuan kalau menjadi khalifah adalah perkara urusan roh. Yang mengemban jiwa kekhalifahan itu adalah ya roh itu, bukan badan. Bukan badan. Sebab Allah itu tidak mengenalkan sifat-sifat ketuhanannya terikat oleh perkara laki-laki atau perempuan. Enggak. Allah Rahman ya kepada semua orang. Allah Rahim ya kepada semua orang. Allah penyelamat ya kepada semua orang. Allah sabar ya pada semua orang. Allah alim ya pada semua orang. Orang laki ya ada yang cerdas, orang perempuan ya ada yang pinter. Jadi gak ada beda nih lanang karo wadon. Sehingga makna hu dari asma Allah tadi itu merujuk kepada sang roh. Nah, dikatakan al insanu siri wa nasiruhu. Aku adalah rahasianya hu. Ya kembali kepada makom alif ruh. Alif ruh, paham ya? Alif ruh, ya alif roso, alif ruh. Terus huruf yang kedua selanjutnya setelah huruf H adalah huruf Ro. Ro maknanya di sini bisa disebutkan sebagai insan kamil itu adalah Rasul. Dia sudah mendapatkan gelar Rasul. Rasul. Kenapa dikatakan Rasul? Sudah sanggup untuk mengemban amanah ke khalifahan. Maka rohnya bermakna adalah Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Sehingga di dalam semua diri insan itu kedatangan Rasul. Tujuannya apa? Untuk mengemban sifat ketuhanan. Maka yang dinamakan Rasul itu siapa lagi? Adalah sifat Ahmad. Roh Ahmad itu yang sanggup untuk menerima jiwa-jiwa kekhalifahan. Makanya siapa yang siap mengemban jiwa kekhalifahan bisa diarani sebagai Rasul. Rasul apa? Ya utusan Allah untuk mengemban sifat ketuhanan untuk dirinya sendiri. Tuturono awakmu dhewe, senenono awakmu dhewe, gemblengen awakmu dhewe. Ya kan? Perbaikilah dirimu sendiri, carilah kesalahanmu sendiri. Makanya masing-masing diri itu berguru kepada Allah langsung secara roh. Allahu alimkum alati alamal insan amalam ya alam. Siap duduk di makom roh. Ya siap menjadi Rasul min anfusikum, ya Rasul untuk dirimu sendiri ini loh, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Makom kerasulan ya untuk dirimu sendiri, ya dakwahono dirimu sendiri. Takut-takutono dengan ancamannya Allah ya pada dirimu sendiri. Jangan ancaman siksa neraka nggih ngeden-ngedeni wong liya. Dendenono dhisik awakmu. Ngongkon salat aja ngongkon wong liya kon salat ngongkon dhisik awakmu. Orane ya sing berhak ngongkon salat mergo sapa? Mu. Sing berhak ngongkon salat mergo muadzin. Dia dhuwur makome muadzin. Hayya 'alas shalah. Ya. Saliyane muadzin ora oleh ngoyak-ngoyak wong salat. Ini kan. Wong imam salat sing ngoyak ya muadzin. Lah, bae muadzin makame dhewe. Tukang ngoyak wong kongkon salat baru bisa. Imame dioyak karo muadzin. Jadi kalau mengemban sifat kerasulan ya dakwahno awake dhewe-dhewe. Lah, sing berhak ndakwahi wong liya yaiku Rasulullah. Syaratnya iku kudu nggawa kitab. Orang nggawa kitab kok ndakwahi wong, ya kan? Ya kitab apa? Ya kitab Al-Qur'an. Tapi ya kudu iso dadi rasul dhisik. Orang gawa sifat kerasulan nang gawa Quran, dadine durung balaghuni. Balo ayat. Makane tugas kerasulan ini mau minimal kudu yakin ayat Allah walaupun siji. Kena nggih modal netepi perintah balaghuni walau ayat. Semua apa? Kulhu ya wis, dak wao. Nah ya renteng. Semua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dak wao. Jadi rasul untuk dirimu sendiri atau rasul untuk orang lain syaratnya wis netepi satu ayat sing wis bener-bener diyakini. Enggak jaree. Itu ijek apa 30 juz wis ndakwahi wong-wong. Makanya kewajiban dakwah itu bagi yang sudah hakul yakin. Nek gak hakul yakin apa dakwah? Isine ya megur adu pendapat. Basa didebat karo kancane, sesuk akhire mutung ragu-ragu. Apa sing salah aku bae? Apa sing kono sing salah? Ya ta, nek gak ngene, Mbah. Iya. Lah ora yakin tenan kok dakwah, dadine malih balik kucing.
Lah Kanjeng Nabi wis hakul yakin tenan, gak terima balok ayat 6.666 ayat. Hakul yakin kabeh, baloghuni sampaikan Muhammad. Lah dhewe ngomong ayat urung dicakne secara hakul yakin. Neraka surga neraka dites wis terus neraka gong. Jareke ujik jareke. Ya, sampaikan boleh tapi jangan menggebu-gebu dengan nafsu. Ini kesalahannya orang awam kan seperti itu. Mendahulukan dakwah dengan cara nafsu. Tapi dakwahlah dengan jiwa keahmatan atau jiwa kemuhammadan. Balik nih ini sifat alif Allah tadi. Ojo sifat mim. Nah, sifat mim juga bener-beneran kaya contohnya Habil karo Qabil. Iki bid'ah. Iki dolalah, iki kasana. Wis rono-rono. Cek nglungguhi makom mim. Belum ke makom Ahmad. Nek makom Ahmad ya wajib kudu hakul yakin. Nek hakul yakin tugasnya megur menyampaikan, tidak boleh menghukumi. Kamu sesat. Kok sampai timbul gejolak hawa nafsu, jelas makome masih di mim. Seperti halnya makome Qabil dan Habil. Salah-salahan, bener-beneran. Lah wis nenggene makom alif Ahmad, alif Allah ya. Menyampaikan demi Allah. Bukan demi surga, bukan demi neraka, tapi demi sifat hak Gusti Allah. Dadi nek insan yang al-lillah. Kaya dicontoh nih sifat Habil. Ya kan? Lek gurung alillah ya, Habile makome Habil urung kenyangan kok njaluk makome Ahmad. Apa maneh makome insan kamil. Dadi syaratnya kudu iso al-lillah. Temen-temen krono netepi dadi utusane Gusti Allah, utusan sifat. Maka huruf ro itu menunjukkan makom kerasulan untuk masing dirinya sendiri. Kalau secara umum ya makomnya Kanjeng Nabi sebagai utusan untuk seluruh alam. Itu makom khusus. Jangankan kok untuk seluruh alam. Nah kita harus seluruh alam. Untuk dirinya sendiri aja orang kelakon. Dakwah ono awakmu dhewe rek. Senenono atimu dhewe. Tuturono atimu dhewe. Cakno Quran marang awakmu. Lakonono Quran marang nafsumu. Krana masing-masing diri dalam menjalankan laku ayatullah kalamullah beda-beda kesanggupane ya. Sing penting punya niat untuk menjalani tugas kekhalifahan merujuk sifat saka kalame Allah, dan Allah pun tidak memberatkan umatnya di dalam perintah sesuai kesanggupannya dan kemampuannya masing-masing. Allah ora maksa. Ya Kak. Beda aliran maksa. Tersesat. Berarti ayat Al-Qur'an durung komplit. Urung komplit kok nyeneni wong, senenono dhewe awakmu. Urung komplit kok nyesatne wong, sesatno dhewe awakmu. Ya kan ngono. Ayo le, bener gak?
Huruf H saka kata Rahman. Apa H? Makna H iku lek didelok saka hilang titike itu makom ketiadaan. Iku kan. Makom ketiadaan. Wis senajan sifate huruf H iku agung, digdaya. Insan kamil, khalifatullah. Kalau nggak ada titik E, ya sama juga tidak ada wujud T. Maka makom H di dalam makom Rahman, walaupun sudah menjadi insan kamil atau menjadi khalifah atau menjadi rasul dalam urusan sifat, secara hakikate gak duwe hak, baik wujud rohani, baik wujud jasmani, baik wujud sifat. Harus sadar diapa-apa nih ya ora duwe apa-apa. Oh, cerita itu ora oleh gemede. Ya, ora di apa-apa kok. Supaya ben paham setinggi-tingginya makom al-insan kamil atau al-ahmad atau makom ar-ruh, lek makom ning ngene huruf H, sak hebat-hebate kedidayaane huruf H, kene titike ya makome makom kosong. Makom gak duwe hak. Makom ora duwe apa. Karena tujuane dikenalkan dengan sifatullah, tiba ya wedi iki ya ora apa-apa, ora enek apa. Lek ngono apa sing banggane? Ya nul, kosong. Ora arepe oleh sombong. Huruf terakhir huruf nun. Nun, ya durung yo. Nun. Kalau kita melihat huruf nun di kalimat Ar-Rahmani, nun, akhirnya orang itu sadar keberadaan titik di huruf nun di dalam batin. Ternyata titik itu ya kenyataan nih sirullah. Sing enek ya berarti sirullah. Kehendake Allah, sak sir-sire Allah, sak kersane Allah, sak karepe Allah. Nek kabeh sak sire Gusti Allah, ae dhewe iki dadi apa? Ora dadi apa-apa. Aku sir ngombe kopi. Ya senajan kopine enek 5 jembung lek gak sir ora diombe, ora dipingini, ya gak. Nah. Lah dhewe iki uripe gak sire pangeran. Lek Gusti Allah gak sir ya ora dadi awake dhewe. Ya gak. Wong Jawa lek ngarani sir kan karep kersa. Lek gak sir ya ora dadi pacare. Ora sir-siran. Wong Jawa ngarani. Gara-gara sir-siran akhirnya kepengin padha pengin. Lek gak disir ya ora dadi bojone, orang sir. Ora sir nyapo gelem dadi bojone. Lah kaya Gusti Allah lek gak sir dadine menungso, ora menungso darane sirullah. Didelehi sire Gusti, didelehi kersane Gusti Allah, didelehi kekarepane Gusti. Dadi adewe terus sir-sirane Gusti. Dikarepno Gusti Allah, tapi dikarepno ora ngerti. Wah, disir ora ngerti, ya. Ayo ngesir liyane. Enggak. Cawe wedok iki disir ora ngerti. Iki ngesir liyane ngono akhire. Lah menungso iku disir karo Gusti Allah ora ngerti. Ya disir sing ngerti-ngerti ae. Ya. Lah sing disir Gusti Allah marang kawula apa? Perkara
jero anati. Dadi Allah ngesir kawula niku wujude anane rahasia sifate pangeran ku sing disir. Dadi sing disir Allah marang kawula ya sifate Allah dhewe sing jero kuwi lho. Rahmane, Rahime, Alime, Rosite, Sabare. Lah nek gaene kuwi nyapa disir pangeran. Ya gak ora cocok. Tidak seia kata, tidak sehati. Akhirnya kena disir Gusti Allah. Jadi nek kalbun mukmin bayi itu Allah. Ada rahasia sifat di dalam hatinya sehingga Allah mengatakan orang yang mukmin adalah kalbunya jadi bayi itu Allah. Jadi perkara kan perkara atine. Perkara sir, perkara roh. Les ngono paham perkara sejatine sing wujud sir nun ya jenis sire bak kuwi mau. Titik nun ya wujud saka titik bak. Huruf sing terakhir huruf ya. Huruf ya padha karo wong-wong sing wis netepi sifat sirullah. Sifat sirullah. Titik ya iki nek loro. Ya sing diarani sir ngadep sir. Lek sir ngadep sir dari jenenge apa, Mbah? Wong Jawa kan. Sir-siran. Ya, titik ketemu titik, sir ketemu sir. Ya lan sir-siran gak wiyang pondokan. Ya sir-siran padha senenge. Mulane wong sir-siran padha senenge padha karo Allah iku ya seneng karo kawulane sing iso nggawa sire. Insan Kamil Ahmad nggawa sire Gusti Allah disir karo Gusti Allah dadine muraqabah yaiku sing diarani khalifah. Sir-siran atau sir ala sir ya iki mau iso disebut ya ibadi, ya habibi, ya abdi. Dari Rasulullah sesungguhnya Allah berfirman dalam diskusi, barang siapa memusuhi waliku sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku itu tidak henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Syaratnya kudu sirah. Ayo, sir-siran karo sapa? Hah? Ya sir-siran karo Gusti Allah. Iya kan. Sir ketemu sir, sifat ketemu sifat. Lek Gusti Allah sifate kuat, dhewe sifate lemah. Lek Gusti Allah sifate memberi rezeki, ayo dhewe sifate fakir. Iku ujung-ujungan kembali kepada perkara sifat ketemu sifat. Iku sir-siran. Nek gak sifat, gak iya sekata, apa iso kon sir-siran. Padu, iso putus. Putus, gak ada sir-siran. Ya rasa hati. Nek gak sehati, apa iso kon sir-siran. Nah dengan Allah, nek gak sesir karo Allah, apa iso. Nggih Gusti kula sing kakan dosa jenengan mau pengampun, sir-siran. Nggih Gusti kula sing maha fakir, sing kurang fakir, wong miskin. Jenengan sing mau mencukupi, iku sir-siran karo Allah.
Nggih Gusti, kula sing bodho jenengan sing mau alim, ya sir-siran. Akhir Gusti Allah madeg mencukupi. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Al insanu siri wa nasiruhu. Ya Muhammad, ya Sin, ya Rasulullah, ya Waliullah, ya Khalifatullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kuwi sing jenenge telah datang kepadamu rasul, ya kuwi perkara roh sing gawa sirrullah. Makome para rasul untuk menyatakan adanya sirrullah. Jadi kesimpulannya laku khalifatullah kangge Bani Adam fokuse perkara rohani lan sifatullah. Yaiku sing diarani sirrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di penjelasan ini benar-benar dikuatkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, diridhoi oleh para nabi dan rasul. Semoga kita bisa menjalankan tausiah ini, menempatkan diri kita sesuai apa yang Allah kehendaki atas penciptaan diri kita sebagaimana kehendak Allah untuk menjadikan Adam dan Bani Adam sebagai khalifahnya fil ardi untuk menjalankan perkara sifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan perkara ini kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.